nanti jatuh ya. Ini nih. Nah, sini sini. Nah, di pinggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi di rumah Aura. Terima kasih yang sudah berkenan datang di sini ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Nah teman-teman, ini kegiatan saya di pagi hari. Jadi saya tuh kepengen belanja beberapa bahan masakan untuk beberapa hari ke depan. Tapi sebelumnya saya mau ngasih makan pus dulu yang suka datang ke rumah gitu ya. Jadi kalau di rumah saya itu selalu silih berganti, pusnya datang dan pergi kayak gitu ya. Mungkin karena tahu di rumah saya itu selalu sediain makanan kucing untuk di luar rumah gitu ya. Bagi kucing yang lewat silahkan makan di rumah saya gitu. Nah saya juga sudah bawa makanan kucing ini teman-teman, karena biasanya di jalan saya suka ketemu sama kucing liar ataupun kucing jalanan, kasihan banget ya. Semoga nanti saya bisa ketemu sama empus yang butuh makan ya teman-teman. Oke, sekarang saya berangkat dulu ya. Mam, ayo kasihan banget ya Mona. Sini minggir nak. Nanti jatuh ya. Ini nih. Nah, sini sini. Nah, di pinggir. Ya Allah, kasihan banget. Oke teman-teman, ini saya sekarang sudah sampai di warung sayurnya Pak Eko. Jadi tadinya saya pengen belanja di pasar, tak pikir-pikir nanti malah belanjanya tuh macem-macem gitu, karena saya memang bawa uangnya tuh pas banget ya teman-teman. Jadi saya putuskan untuk belanja di Babakan aja, karena mungkin saya kesiangan jam 7 pagi. Ini Pak Eko sayurannya udah mulai menipis ya teman-teman. Tapi alhamdulillah yang saya cari kayak kentang, daun salam, labu siam ini masih ada. Karena rencana kali ini saya pengen bikin soto bening, jadi saya butuh soun juga. Kemudian saya beli kerupuk, ini kerupuk yang kemasan kecil aja, kayaknya sih harganya 2000-an. Karena saya lebih seneng beli kerupuk yang mentah sebenarnya ya, daripada beli jadi. Cuman kalau beli jadi itu kalau pada saat saya kepepet aja, karena kalau makan tanpa kerupuk rasanya ada yang kurang ya teman-teman. Nah ini yang paling penting, saya harus sedia bawang putih dan bawang merah. Tapi sayang kalau di tempatnya Pak Eko itu bumbunya bawang merah bawang putih udah dibungkusin seperti ini, jadi menurut saya sih kurang resep gitu ya, jadi nggak bisa milih teman-teman. Kemudian cabai-cabeannya juga kurang segar. Tadinya saya pengen beli cabai hijau, tapi kayaknya ini kok basah ya, kurang bagus. Jadi saya belinya cabai rawit aja 2 bungkus. Nanti mau dibikin untuk sambal soto bening. Jadi tiba-tiba tuh kepengen banget makan soto bening kayak soto Semarang gitu. Cuman bumbunya itu ala-ala saya gitu teman-teman. Karena saya memang nggak punya bumbu yang komplit. Terus saya juga mau beli wortel nih teman-teman. Cuman wortelnya kayaknya kurang bagus. Ya udah saya pilihin aja beli 3. Terus di sini saya lihat udangnya kayaknya lumayan bagus. Kalau di tempat Pak Eko tuh menurut saya udangnya murah teman-teman. Terus saya beli ayamnya 1 kilo, saya minta dipotongin jangan terlalu besar, karena saya tuh lebih suka ayam goreng atau makan ayam itu dengan potongan yang kecil. Kalau terlalu besar kayaknya kurang nyaman aja gitu. Pas pulang saya mampir ke warung, ada beberapa bahan yang habis, mumpung inget ya, jadi ya udah saya belok aja. Beli tepung-tepungan, gula, sama ada keripik gitu. Nanti di rumah saya bongkar lagi ya belanjaannya.
Alhamdulillah teman-teman, saya sudah sampai rumah lagi dan rasanya tuh seneng ya kalau udah stok beberapa bahan masakan, terutama bumbu-bumbu. Cuman saya sedianya itu seperempat seperempat kayak gitu aja. Karena tadi bawang merahnya itu basah ya teman-teman, saya juga kayaknya males banget untuk pergi ke pasar. Dan ternyata sampai rumah, Masya Allah ya Allah, ternyata pus tadi itu berantakin dan jatohin pot tanaman saya. Jadi memang sering banget seperti itu. Cuman mau gimana lagi ya, saya nggak mungkin marah karena marah pun percuma. Namanya kucing nggak punya akal pikiran, mau kita bentak-bentak, marah, nangis pun dia nggak bakalan ngerti ya teman-teman. Jadi memang kucing itu termasuk mengubah kesabaran saya, dalam arti yang mungkin tadinya saya itu nggak sabaran, sekarang lebih sabar dan lebih mengerti bahwasanya kucing dan manusia itu berbeda. Kalau manusia masih bisa kita kasih tahu ya teman-teman. Tapi namanya kucing mau kita kayak gimana pun dia nggak bakalan ngerti. Jadi percuma aja kalau kita tuh marah ya. Lebih baik langsung gercep untuk dibersihin. Karena kebetulan tanamannya juga udah agak lama, 3 harian nggak disiramin. Jadi ya udah saya turun-turunin. Nah untuk beresin potnya itu nanti dulu lah ya, kalau pekerjaan rumah dalamnya udah pada beres, baru deh saya pengen bongkar-bongkar tanaman karena tanamannya kayaknya butuh pot atau pergantian tanah supaya lebih subur gitu teman-teman. Dan di sini juga pusnya suka numpah-numpahin vas bunga seperti itu karena pusnya juga kadang-kadang tidur di meja ya. Mau ngusir juga nggak mungkin karena nggak bakalan tega ya teman-teman, apalagi saya selalu sedia makanan, tentunya dia pasti akan datang terus dan terus gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, hitung-hitung ibadah ya teman-teman dan melatih kesabaran. Nah lanjut teman-teman, ini saya siram tanaman, kemudian mau bersihin lantai keramiknya juga karena banyak tanah-tanah yang lengket gitu ya. Nah mumpung saya di depan dan saya juga belum sempat masuk ke dalam ya, belanjanya juga masih nyantol di motor. Terus lihat mamahnya sibuk gitu, Mbak Tita langsung gercep bantuin untuk ngepel bagian depan. Lanjut ya teman-teman, setelah bagian depannya itu diberesin sama Mbak Tita dan mumpung Mbak Titanya juga masih di depan, jadi saya juga gercep nurunin jemuran, maksudnya cucian yang udah selesai untuk dijemurin sama Mbak Tita sekalian. Oke, sekarang saya bongkar belanjaannya dulu. Tadi saya beli labu siam, beli kentang, beli soun, terus bawang putih, beli cabai rawit. Ini tuh 2 bungkus 10.000 teman-teman. Beli kerupuknya 2.000, kemudian wortelnya itu 3.000. Lalu beli daun jeruk 1.000. Bawang merahnya ini kalau nggak salah 10.000 deh, 10.000 atau 15.000. Terus mampir ke warung tadi beli tempe keripik itu 8.000, beli tepung beras itu 3.000, kemudian tepung mendoan itu satu bungkusnya 2.000, itu tuh rasanya enak banget. Kemudian beli gula merah, lupa harganya ya teman-teman. Jadi mohon maaf. Kemudian beli garam, pokoknya ada stok seperti ini aman ya, karena kalau kehabisan mau pergi ke warung tuh males ya. Kemudian saya beli telurnya itu setengah, harganya 15.000. Oke, sekarang saya cuci-cuci dulu telur, ayam, dan udang karena tadi saya beli ayamnya 1 kilo 33.000 dan beli udangnya itu lumayan gede-gede, satu plastiknya 17.000. Oke, nyuci ayam dan udangnya udah selesai, lanjut langsung bersihin atau nyuci wastafelnya ya teman-teman. Dan ternyata udangnya tuh hanya sedikit, jadi saya pindahin ke tempat yang lebih kecil ya. Nah sekarang saya lanjut pengen masak nih teman-teman. Jadi tadi tuh pas saya pergi udah ngerebus ayam untuk buangin kotoran, kemudian ini ayamnya saya cuci ya, lalu wadahnya langsung saya cuci aja supaya dapurnya itu langsung bersih. Dan tadi saya juga udah kupas bawang merah, bawang putih, kemudian baru deh
Ini saya cuci bawang merah dan bawang putihnya. Nah, ayam yang udah direbus dan dicuci lagi itu baru saya rebus lagi untuk bikin kuah sotonya teman-teman. Nah, kali ini saya pengen bikin soto yang bening. Bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, kemudian dikasih ketumbar sedikit aja, lalu dihaluskan ya teman-teman. Saya nggak tahu ini namanya soto apa, soto Semarang atau bukan gitu ya. Terus kemarin tuh saya bikin nagasari, alhamdulillah udah jadi. Tapi mohon maaf pas bikin nagasari itu saya nggak sempet record ya teman-teman. Oke, bumbunya udah halus. Kemudian ini saya tumis menggunakan minyak sedikit aja supaya tidak terlalu banyak minyak kuahnya teman-teman. Lalu ditambahkan pakai serai, daun salam dan lengkuas ya. Kemudian tambahkan daun jeruk juga. Ditumis-tumis sampai wangi. Kalau udah agak matang gitu tinggal ditambahkan air dikit tadi bekas sisaan bumbu yang dihaluskan ya teman-teman. Kemudian masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Nah, ini diaduk-aduk sebentar, kemudian tutup lagi, tunggu sampai ayamnya benar-benar matang dan empuk. Sekarang saya lanjut mau goreng kentang karena saya kepengen bikin bergedel kentang nih teman-teman. Karena biasanya kalau makan soto bening itu jodohnya pakai bergedel kentang, pakai sate-satean gitu ya, sama pakai tempe yang kering gitu teman-teman. Cuman karena saya nggak goreng tempe, tadi kan udah beli keripik tempe ya, jadi ya cocok aja gitu ya. Tapi sate-sateannya nggak ada ya. Nah, kemudian tambahkan garam, gula, dan penyedap kaldu jamur. Ini kentangnya udah matang nih teman-teman, jadi langsung aja pengen saya bikin bergedelnya. Ini semuanya digoreng. Tadi belinya satu bungkus nih teman-teman. Seperti biasa ya, kalau habis kena cipratan minyak itu wajib banget langsung dibersihkan kompornya. Nah, di tungku sebelah itu saya goreng bawang merah dan bawang putih itu untuk bikin bumbu bergedel ya teman-teman. Jadi bumbunya itu ditumis dulu seperti ini sampai mateng, tapi jangan gosong. Kemudian tambahkan garam. Nah, ini dihaluskan sampai halus. Kemudian kalau udah halus tinggal dimasukkan kentangnya. Jadi menurut saya usahakan pas menghaluskan kentang itu pada saat masih panas, jangan dingin supaya gampang nguleknya ya teman-teman. Nih seperti ini ditumbuk-tumbuk aja gitu ya. Jadi langsung aja dicobeknya supaya nggak makan tempat. Kemudian tambahkan lada bubuk, tambahkan penyedap kaldu jamur. Ini tuh enak banget ya teman-teman, apalagi kalau ditambahin daging giling ataupun kornet. Tapi karena nggak ada ya udah kentang aja gitu. Yang penting bumbunya itu menurut saya digoreng dulu supaya rasanya itu lebih sedap ya. Apalagi kalau tambahkan pakai pala bubuk atau pala yang butiran itu dihaluskan, itu rasanya lebih enak. Cuman karena saya nggak ada jadi nggak usah. Dan ini saya goreng bawang putih sampai kering. Karena kalau soto Semarang itu biasanya atasnya itu nggak pakai bawang merah ya, tapi pakai bawang putih goreng teman-teman. Nah, ini sekarang saya langsung goreng bergedelnya. Tapi kalau goreng bergedel itu usahakan menggunakan api yang kecil aja supaya bergedelnya itu matangnya merata, tidak gosong teman-teman. Sesekali dibalik seperti ini supaya hasilnya tuh cantik ya. Terus hasilnya tuh kering, tidak terlalu banyak minyak nih teman-teman. Alhamdulillah bergedelnya udah matang semua dan ada sisaan kocokan telur, digoreng aja untuk telur dadar ya teman-teman. Dan ayamnya udah saya suwir-suwir, udah ngerebus soun, udah ngerebus toge, kemudian udah iris-iris daun bawang. Sekarang saya mau siapin makan untuk anak-anak. Jadi kalau makan soto bening biasanya kan mangkoknya kecil, karena saya nggak punya mangkok kecil, ada yang mangkok gede dan kami semua udah lapar banget ya teman-teman. Jadi pakai porsi yang gede ya. Jadi pertamanya itu ditata dulu nasinya, kemudian soun, atasnya pakai toge, ayam suwirnya, daun bawang, kemudian udah deh tinggal ditambahin pakai bawang putih goreng ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen pakai bawang merah goreng juga nggak apa-apa, tergantung selera. Tapi kalau saya sih senengnya menggunakan bawang putih goreng kalau makan soto bening. Masya Allah tabarakallah, ini tuh menu yang enak banget ya teman-teman. Apalagi kalau biasanya libur-libur itu kan kadang-kadang suka makan soto
di jalanan gitu ya. Jadi ya udah saya bikin sendiri aja gitu karena lebih puas makannya, bisa bolak-balik gitu ya, dan tentunya lebih hemat. Masya Allah, ini ditambahin pakai sambal, tambahin pakai keripik tempe, enak banget. Oke teman-teman, sekarang saya makan dulu ya. Ini enak banget, saya tambahin pakai kecap supaya lebih sedap. Kalau pengen pakai jeruk nipis rasanya lebih mantep ya. Nah teman-teman, hari ini masak apa nih? Silahkan komen di bawah ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Teman-teman jaga kesehatan, semoga selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.